buat kita semuanya. Tuhan, kita boleh berjumpa lagi hari ini untuk kita belajar mengenali isi hati Bapa kita lebih jelas lagi. Puji Tuhan. Baik. Shalom semua, akhir sekali. Selamat pagi, selamat siang. Kita boleh berkumpul lagi untuk belajar. Semua anak-anak, semua warga binaan, semua saudara, ibu bapak, para petugas yang memberikan kesempatan untuk anak-anak kami boleh belajar beribadah hari ini. Baik. Tema kita hari ini rahasia mengucap syukur. Saudara, kata mengucap syukur kalau kita bahasakan sehari-hari selalu berterima kasih. Ya, berterima kasih. Itu mengucap syukur. Nah, mungkin di antara kita sudah hal yang biasa. Mengucapkan terima kasih, berkata terima kasih, itu sudah biasa. Memang itu keharusan. Apapun yang dibuat oleh orang lain, sekecil apapun, sebesar apapun, wajib kita bilang terima kasih. Terima kasih. Ya, itu wajib. Tapi dalam firman Tuhan, kita itu diberikan, sebentar ya, kita itu diberikan perintah, bahkan hukum, ya, undang-undang, peraturan, ya, perintah. Mengucap syukur itu sebuah perintah, sebuah hukum, sebuah ketetapan. Jadi mau tidak mau kita harus mentaatinya. Mau tidak mau. Itu rahasia mengucap syukur. Puji Tuhan. Udah ada 50-an ya dari LP Indonesia boleh hadir bersama-sama. Nah, kalau mengucap syukur itu yang kita anggap hal sehari-hari, hal biasa, ternyata itu perintah. Wah, ini luar biasa bukan? Ini perintah. Dengan kata lain, kalau perintah itu tidak kita lakukan, berarti ada sanksinya. Ya, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya. Begini perintah Tuhan, begini titah, peraturan Tuhan untuk manusia. Tidak hanya untuk yang Kristen, untuk manusia. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab, nah itu. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ayat mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Tuhan bagimu di dalam Kristus Yesus. PS. Dalam segala keadaan, artinya yang baik maupun gak baik, yang enak maupun gak enak, ya, yang aman maupun yang menakutkan, dalam segala keadaan. Hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. TSI, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Bahasa Jawanya mana tadi Sarbin ya memberikan. Oke. Oh, bukan ada tambahan itu. Jumlah pasti kata bersyukur dalam Alkitab bervariasi tergantung cara penghitungannya. Tapi angka yang sering disebutkan adalah sekitar 59 sampai 73 kali untuk kata bersyukur. Nah, selain itu kata-kata terkait seperti syukur, ucapan syukur muncul dalam 100 ayat. Kita menekankan pentingnya mengucap syukur. Memang itu perintah.
Lalu pakai bahasa Jawa. Padha ngunjukno panuwun ing sabarang prakara dalam setiap perkara. Awit iku kang dikarsakake dening Gusti ana ing Kristus Yesus tumrap kowe untuk kita semuanya. Ini perintah. Ya. Hanya ada satu alasan. Hanya ada satu penyebab. Hanya ada satu kekuatan yang membuat kita bisa mengucap syukur. Apa itu? Kalau kita bisa melihat sesuatu yang belum terjadi di depan kita. Saya ulangi, hanya ada satu cara, hanya ada satu kekuatan, hanya ada satu alasan. Kapan, bagaimana kita bisa selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Yaitu kalau saudara dan saya bisa melihat sesuatu yang belum terjadi saat ini. Oke, begini saja. Maaf ini ya, semua warga binaan. Ya, semua. Saudara yang di dalam LP, warga binaan, pasti suatu hari masing-masing akan bebas. Kalau masa tahanannya sudah selesai, ya percaya tidak itu? Nah, karena sudah tahu bahwa cepat atau lambat tergantung masing-masing, pasti akan bebas. Jadi mengucap syukurlah dari sekarang. Sebab pasti saudara tidak akan terus tinggal di situ. Wah, itu ada yang bilang 47 hari lagi. Puji Tuhan. Ya, walaupun saudara masih harus menikmati ketidaknikmatan di tempat yang tidak nikmat itu. Tapi tetap bisa bersyukur. Sebab sudah tahu akan bebas. Nah, kata lain, saya beri contoh begini. Satu kali, ini mudah-mudahan ilustrasi ini bisa menolong. Ya, karena saya punya pengalaman ya dengan seseorang. Ya, saya kenal seseorang. Nah, entah bagaimana dia itu dapat hadiah ya selembar kain untuk setelan jas dengan celananya. Nah, menurut dia kain itu harganya nggak main-main. Per meter itu ukurannya bukan ribuan, bukan ratusan ribu, tapi juta. Jadi satu setel pakaian itu, kain itu bisa sekian puluh juta. Saya kaget, mahal sekali. Iya. Nah, saudara, berapa tahun yang lalu? Sampai hari ini saya belum bisa ngapa-ngapakan barang itu. Salah seorang anak saya di Palembang, dia seorang haji. Ya, karena dia tahu bagaimana saya suka memakai semua pakaian kain tradisional karena saya nggak punya jas. Saudara, dia memberikan saya songket Palembang yang menurut dia itu ada benang yang dari emas. Nah, sampai hari ini saya belum bisa ngapa-ngapakan. Saya sudah coba ketiga penjahit, mereka belum berani. Karena mereka tahu ini songket mahal sekali. Nah, menurut anak saya yang haji ini, waktu itu kira-kira sudah hampir 15 tahun yang lalu. Saya belum mengapa-ngapakan. Mau pakai juga memang mewah sekali. Ya, 15 tahun yang lalu. Dia bilang, Pap, ini kira-kira harganya hampir 30 juta. Wih, mendengar harga segitu, saya kalau menjahit asal-asal, aduh sayang sekali. Oke, saya kembali ke teman ini. Karena dia tahu kain ini mahal, maka dia dapat informasi ada penjahit terkenal di Jakarta. Datanglah dia ke situ dan waktu dia melihat-lihat tempat itu memang
Ya di ruangan kerja mereka penjahit itu, woi, foto-foto terkenal, bahkan berapa presiden jahit di situ. Ya, saudara, wajar toh kalau dia itu sedikit khawatir. Jadi ngomongnya itu banyak sekali untuk memberitahu penjahitnya, hati-hati ya, jangan salah motong. Pokoknya karena dia khawatir. Lalu penjahitnya menjawab, sekian minggu selesai. Ada waktu tertentu. Saudara, kata selesai itu yang membuat teman saya ini punya batasan. Ya, punya patokan. Oh, akan selesai. Nah, kata selesai ini yang hari itu saya belajar. Sama seperti saudara sedang memperbaiki sesuatu, pasti tanya, berapa lama? Sekian hari selesai. Apa saja. Oke? Saudara tahu nggak? Kata selesai di dalam segala sesuatu yang kita belum tahu. Saya ulangi, kata selesai dalam segala sesuatu yang kita belum tahu jadinya seperti apa. Tapi kalau kita mendengar kata selesai, pasti timbul sesuatu harapan di hati kita, di hidup kita. Walaupun mungkin kata selesai itu, wah, lama juga. Tapi kan selesai pokoknya. Ya, saya harap saudara mengerti kalimat ini. Nah, setiap kali kita, Pontianak kenapa keluar, kan baru mulai nih. Ya. Setiap kali kita mendengar kata selesai, apalagi kalau kata selesai itu diucapkan oleh seorang ahli, di mana kita menantikan sesuatu dari hasil yang dia atau mereka kerjakan. Kata selesai itu memberi kita harapan, memberi kita semangat untuk sabar menanti. Ingat ya, sebelum saya teruskan, supaya saudara betul-betul mengerti betapa hebatnya mengucap syukur atau berterima kasih itu. Saya ulangi lagi, hanya ada satu kekuatan, hanya ada satu alasan, hanya ada satu penyebab. Kapan kita bisa mengucap syukur, bisa berterima kasih kepada Bapa di surga atau kepada seorang dua orang yang berjanji atau kita minta tolong. Yaitu kalau kita akan tahu, sebagai kata akan dulu, akan tahu bahwa ada suatu titik, suatu hari bahwa itu selesai. Saya ulangi, seperti semua kalian, anak-anak saya, saudara saya, warga binaan. Entah masih berapa lama, berapa tahun, toh saudara tahu kapan berakhir dan saudara bebas. Betul toh? Nah, sambil menunggu itu, ucapkan syukur. Apalagi peraturan di negara kita ada remisi. Betul ya? Lalu ada tambahan lagi hari pembebasan di hari-hari raya agama yang dianut oleh warga binaan. Nah, itu kan dapat paling tidak ada dua tambahan untuk memperpendek ya masa yang kita harus jalani di tempat yang tidak enak itu. Jadi ucap syukur, toh akan keluar, akan bebas gitu loh. Nggak akan saudara tetap tinggal di situ. Maaf, saya nggak tahu kalau ada yang kena vonis seumur hidup pun. Sudah ada peraturan baru 10 tahun pertama. Ya, bahkan hukuman mati pun ada perubahan sekarang ini. Jadi tetap ada harapan bahwa seberat-beratnya hukuman yang kita jalani, saya ulangi, seberat-beratnya hukuman yang kita jalani,
ada titiknya untuk berakhir atau selesai. Oke, saya kembali lagi. Jadi ketika teman saya ini menyerahkan kain yang begitu mahal pada seorang atau pada tempat dia jahit, maka dengar, waktunya sekian minggu selesai. Saudara, kata selesai ini menimbulkan harapan, menimbulkan semangat, walaupun belum selesai. Tapi sudah tahu kapan selesai. Nah, inilah kekuatan, inilah harapan, inilah penyebab satu-satunya kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, dalam dunia ini hanya ada satu pribadi yang pernah berteriak kepada alam semesta, sudah selesai. Masih ingat? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Waktu menjalani hukuman mati dan menit-menit terakhir sebelum Tuhan kita menyerahkan nyawanya untuk mati, dia berteriak, sudah selesai. Itu luar biasa. Kita buka di Yohanes pasal 19 ya. Yohanes pasal 19, sudah selesai. Dahsyat sekali yang Tuhan buat. Saya cari dulu ya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang sudah pernah berkata, sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Saudara, zaman itu belum ada obat ya untuk anti nyeri. Ya. Nah, sehingga pemerintah kerajaan Romawi itu menemukan penahan sakit anggur asam. Ya, kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Kalau sekarang di dunia kedokteran, pasien-pasien yang kena kanker ini harus diberi morfin untuk meredakan rasa nyeri karena kanker itu. Nah, anggur asam ini selalu disediakan oleh tentara-tentara Romawi untuk diberikan kepada terpidana mati ketika detik-detik terakhir mereka mau mati, itu nyeri karena infeksi. Saudara perhatikan, infeksi. Ya, wah darah sudah kecampur macam-macam. Penderitaannya, nggak terkatakan. Nah, Tuhan Yesus diberi anggur asam. Berarti Tuhan kita pun mengalami penderitaan yang tidak terkatakan. Beda dengan hukuman mati di semua negara di dunia sekarang. Ya, zaman itu hukuman mati bisa berlaku sampai 2 hari, 3 hari. Tergantung terpidananya sekuat apa fisiknya. Makin kuat fisik seorang terpidana mati, makin lama matinya. Hari itu Tuhan Yesus cepat menyerahkan nyawanya. Maka itu berapa petugas nggak percaya. Kok cepat sekali ini orang matinya? Karena berkali-kali mereka mengeksekusi penjahat. Mereka berusaha untuk tidak ingin mati. Berjuang luar biasa. Nah, ketika mereka berkata, mendengar
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara bayangkan. Bayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu cepat mati. Maka maaf, para prajurit nggak percaya. Mungkin. Walaupun nggak ada ayatnya. Tapi tindakan ini yang kita bisa menebak-nebak. Rupanya ada prajurit yang tidak percaya kalau Yesus Tuhan kita sudah mati. Karena mereka bilang, kok cepat sekali. Maka itu tertulis di Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus memang menyerahkan nyawanya untuk mati. Aduh, ini luar biasa. Nah, karena terpidana mati itu tergantung tinggi, salib itu tinggi ya, tidak rendah. Lalu salah satu prajurit punya inisiatif untuk ngecek apakah dia betul-betul mati. Ya. Nah ini, makasih Filipus. Ayat 31 Yohanes 19. Karena hari itu hari persiapan apa? Sabat. Ya. Dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, hari yang paling kudus. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Ya, nanti kita akan lihat ngerinya terpidana mati itu. Nah, lihat ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat bahwa ia telah mati. Maka itu mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Aduh, saudara, ngeri sekali. Nah, dalam dunia medis ini terbukti. Harusnya yang keluar hanya darah. Nggak ada air. Ya, orang yang terbunuh, ya, terbunuh, kepotong semuanya, yang keluar darah. Tapi ini kok ada air. Maka ini mengharukan sekali. Hanya seorang ibu yang sedang melahirkan, maka yang keluar air ketuban dan darah. Berarti kalau Tuhan Yesus waktu ditombak lambungnya, keluar air dan darah, ini dalam tafsiran. Maka dunia tahu Tuhan Yesus melahirkan. Siapa yang lahir dari kematian Yesus? Gereja. Saudara dan saya. Wah, ini luar biasa. Oke. Nah, mengapa prajurit ini menikam lambungnya? Sebab dia nggak percaya. Kok cepat mati ini narapidana satu ini? Maka itu karena tempatnya tinggi, ditombak. Begitu ditombak, baru tentara sadar. Betul-betul sudah mati. Nah, ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Ya, saudara, kenapa para imam-imam ahli Taurat minta supaya kak lutut, ya, para terpidana mati salib ini dipatahkan, diremukkan. Wih, saudara, ngeri sekali ini. Jadi begini. Salah satu cara
terpidana mati salib ini tidak cepat mati karena enggak ada orang yang rela untuk cepat mati. Mereka berusaha untuk tetap hidup. Nah, karena tergantung. Bisa bayangkan tangannya dipaku. Lalu satu-satunya cara untuk mereka tidak cepat mati waktu disalib itu, maka mereka bertahan dengan kakinya untuk tubuh mereka tidak merosot ke bawah. Maka itu saudara, salah satu cara mati di terpidana mati salib itu jantung dan paru-parunya pecah. Loh kok bisa? Maaf ya, bayangkan. Tangannya kiri kanan dipaku atau diikat, nggak tahu. Kan merosot tubuhnya. Nah, kalau lutut mereka nggak kuat, makin cepat merosot, maka jantung dan paru-paru mereka itu tergencet dengan tulang iga ini. Kecekik mereka. Mati. Tapi yang kuat lututnya, ya, kakinya kuat, bertahan terus. Lama matinya. Tapi karena itu hari Jumat, yang berapa jam lagi masuk hari Sabat, maka salah satu cara supaya terpidana matinya cepat, lutut mereka diremukkan. Itu sadis sekali. Kenapa diremukkan lututnya? Supaya cepat merosot tubuhnya, lalu kejepit, telah tergencet, telah jantung dan paru-paru. Maaf ini ya, saya cerita begini supaya saudara punya gambaran. Maaf. Maka itu kalau ada terpidana mati disalib, maaf, yang badannya besar, berat badannya banyak, maaf jangan marah ya, maka matinya cepat karena badannya berat lalu merosot, maaf jangan marah ya. Ini intermezzo saja. Bisa bayangkan? Terima kasih Tuhan Yesus, dalam penderitaan seperti itu Engkau tidak bertahan untuk hidup, tapi Engkau segera menyerahkan nyawa. Untuk kami, para penjahat, kami para bajingan ini. Terima kasih, supaya kami tidak dihukum mati, tapi Tuhan Yesus yang menjalani hukuman buat kami. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Tahu ya? Nah, sudah selesai. Ini yang kita akan jadikan bahan untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam keadaan apapun juga, yang enak maupun yang gak enak. Kita mengucap syukur. Wih, betul. Dari Siantar ada yang komen, wow, dahsyat sekali arti kata sudah selesai. Betul. Luar biasa. Kalimat sudah selesai itu. Terima kasih Bapak. Engkau sangat baik. Sehingga Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Nah, kalau kita lihat tentang Sabat, sama. Ya. Kalimat tentang Sabat sama. Coba kita lihat di Kejadian pasal yang kedua, ya, Kejadian pasal yang kedua. Kapan Sabat itu dimulai? Begini kata Tuhan, ya, Sabat itu dimulai Kejadian 2 ayat yang ke, bentar, mana ya hukum Sabat? Ada yang bisa tolong saya? Bentar. Pasal 2 atau pasal 1 ya? Yang Tuhan berfirman, ketika Tuhan sudah menyelesaikan,
Oh ya, Ayat pasal 2. 2 ayat 3. Ya, terima kasih. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi sebentar, ada kata sudah selesai. Tiga. Ya, jadi sudah berhenti. Udah selesai. Nah, jadi kalau kita gunakan Kejadian 2 ayat 3. Ketika Sabat itu dimulai. Dan ini ayat pertama dalam Alkitab. Yang memberitahu tentang hari ketujuh. Hari Sabat harus dikuduskan. Gabungkan dengan Yohanes 19 ayat 30 tadi. Sudah selesai. Berarti saudara, sejak Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di salib, dan sebelum dia menyerahkan nyawa, dia berkata, sudah selesai. Maka sejak hari itu, sampai nanti dia datang kembali, saudara dan saya sudah sedang hidup dalam hari Sabat. Istirahat, percaya, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Artinya, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa selalu bersyukur, selalu berterima kasih. Karena memang sudah selesai. Nah, kembali ke istilah apa ilustrasi tadi. Oke, ini ada terjemahan TMV, saya nggak tahu artinya apa. Tuhan memberkati hari yang ketujuh. Masih Kejadian 2 ayat 3. Dan menjadikan hari itu sebagai hari istimewa. Karena pada hari itu Tuhan berehat, ini bahasa Melayu, istirahat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya. Selesai. Terima kasih Will menemukan terjemahan ini. Sudah menyelesaikan pekerjaannya. FIA-nya pakai apa, Phil? Coba naik lagi. Papa nggak kelihatan. Ya, naik, Phil. Ya, naik lagi ya. Oh, karena pada hari itu ya berhenti dari pekerjaan menciptakan. Sudah selesai. Ya, saya kembali ke teman saya tadi yang menyerahkan kain yang mahal kepada seorang penjahit. Sudah diberitahu sekian minggu selesai. Saya tanya ini, kira-kira kalau orang ini, teman saya itu meragukan, penjahit itu hari kedua setelah kain diserahkan, dia balik ngecek, Pak, udah dipotong belum kain saya? Hati-hati ya kalau motong, jangan sampai salah, itu mahal. Kalau salah potong, saya juga nggak bisa beli lagi. Oke, masih sabar ini penjahitnya. Hari kelima, balik lagi. Pak, sudah dipotong belum kain saya? Ini ilustrasi. Masih sabar ini. Lewat seminggu, balik lagi. Pak, sudah dipotong, boleh nggak saya lihat? Hati-hati ya Pak ya, jangan saya kepotong. Saya tanya, iya betul itu. Ada yang komen, kalau saya penjahitnya, maafnya, saya lempar balik, bawa pulang kainmu. Betul? Jahitan dewe. Betul. Nah saudara, penyebab kita tidak bisa mengucap syukur karena kita nggak percaya pada Papa kita, pada Tuhan Yesus. Kan sudah bilang sudah selesai. Orang Jawa bilang meneng kowe. Ya maaf ini, meneng, diam kamu, jangan banyak ngomong. Saudara, maka itu
kata sudah selesai itu, artinya. Nah, seperti banyak saudara tahu, sampai istri saya heran. Saya ini gak pernah, bukan sombong ya, saya ini gak pernah punya rasa khawatir sedikit pun. Nah, ada yang komen, saya gak tahu dari LP mana ini. Dari rutan kelas 2B Singkil, dari Aceh. Salahku nang ngendi kok main potong ae lo ya. Ini kan cuma ngecek kok itu ya dari Singkil, ini orang Jawa ini. Nah, saudara, ini loh masalahnya. Kalau saudara tidak bisa mengakui kehebatan kata sudah selesai, maka dijamin saudara akan selalu khawatir. Nah, saya itu nggak punya rasa khawatir sedikit pun. Karena saya percaya firman ini sudah selesai. Jadi kalau saya menghadapi masalah seberat apa, saya cuma senyum. Sudah selesai. Yang penting sabar, tunggu. Selesainya kapan? Seperti teman saya tadi ke penjahit itu. Serius. Nah, kalau kita tidak bisa mempercayai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Aduh, kita tuh menghina dia. Betul ya, kita menghina dia. Maka itu hari ini, siapa di antara kita yang hidupnya gelisah terus, was-was, khawatir, jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak, ayo hari ini kita bertobat. Nanti siapa ini? Gali atau Filipus yang milih tema ini? Kenapa? Coba nanti beri latar belakangnya. Jadi orang yang tidak bisa mengucap syukur karena dia takut menghadapi masa depan. Karena dia nggak percaya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Maka orang seperti itu hidupnya penuh kegelisahan, khawatir, takut, khawatir, takut, jangan, iya kalau tidak, kalau begini, kemungkinan ini, banyak sekali. Saudara, maka itu Tuhan Yesus berkata, firman-Nya begini, belajarlah kepada anak kecil. Lalu Tuhan Yesus juga bilang, hanya anak-anak seperti anak-anak inilah yang bisa mewarisi surga. Itu luar biasa. Ternyata pendeta pun, pengkhotbah pun, hamba Tuhan, kalau tidak punya sifat seperti anak-anak, berarti hamba Tuhan pendeta itu pun belum tentu mewarisi surga. Lu kok bisa? Nah, ini dia. Bagaimana kita bisa menikmati surga kalau kita tidak percaya kepada yang punya surga? Coba. Bagaimana kita bisa menikmati surga kalau kita nggak percaya ada yang punya surga? Contoh kecil, saudara mau makan, entah yang dalam yang warga binaan, atau kita mau makan di warung, makan di rumah makan, di restoran, di kaki lima, pokoknya mau makan. Tapi ketika saudara menuju ke tempat makan itu, ke warung itu, ke rumah makan itu, timbul keraguan. Wah, kalau lihat tempatnya ini kok nggak meyakinkan ya? Bersih nggak ya cara nyiapkan sayur, daging semua?
kok nggak meyakinkan. Wah, jangan-jangan nggak bersih. Wah, nanti kalau aku sakit perut bagaimana? Jawab jujur pertanyaan saya. Orang kayak begini akan makan nggak ke tempat itu? Atau akan bisa menikmati nggak warung itu atau tempat itu? Kalau ada keraguan. Ya pasti tidak. Makan pun kalau dipaksa nggak enak karena was-was terus. Seperti ini konsepnya, betul nggak bisa dari Martapura. Seperti ini konsepnya. Kalau saudara meragukan Tuhan yang punya surga, kalau saudara tidak mempercayai, atau mungkin kata ini terlalu tajam, kalau ada di antara kita kurang mempercayai Tuhan, kalau dikatakan tidak percaya kok tajam sekali, kurang mempercayai Tuhan, yakin bisa menikmati surga? Jelas tidak, karena meragukan yang pemiliknya kok. Ini loh dosanya tidak mengucap syukur. Saya ulangi lagi, hanya ada satu alasan, hanya ada satu cara, hanya ada satu dasar, hanya ada satu kekuatan. Kapan kita bisa mengucap syukur senantiasa, bisa berterima kasih? Kalau kita tahu ujungnya sudah selesai. Wah, luar biasa. Kalau kita tahu ujungnya ini sudah selesai, hidup itu enak sekali. Iya. Oke, ada ayat, makasih Sarbin. 1 Korintus 10 ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Hebat ya, Papa kita berfirman seperti ini. Jadi kalau belanja ke pasar, nggak usah ada keberatan secara hati nurani, ragu-ragu. Ini dagingnya betul nggak ya? Ini sayurnya betul nggak ya? Ini begini ya, sudah nggak usah belanja sudah. Makan nasi putih saja. Kalau penuh keraguan seperti itu. Ngerti ya maksud ini saudara? Jadi kalau saudara masih meragukan Papa kita, saudara masih mencurigai Papa kita, hatinya sedih. Ya, tidak semua kita sudah jadi Papa Mama. Tapi walaupun sebagian kita belum menikah dan belum jadi ayah ibu, tapi pasti tahu konsep ini. Dengarkan. Hanya ada satu hal, bukan dua, bukan tiga. Hanya ada satu hal yang membuat orang tua kita kecewa, sedih, bahkan mungkin sakit hati. Kapan? Kalau anak-anak kandungnya meragukan orang tuanya. Kira-kira bapak ibuku bisa beri aku makan gak ya? Kira-kira bapak ibuku ini sayang aku gak ya? Kira-kira bapak mamaku ini menjamin hidupku enggak ya? Betul? Oh, betapa sakitnya hati papa mama yang meragukan, yang diragukan oleh anak kandungnya sendiri. Enggak cuma sedih, sakit. Nah, seperti itu dengan Papa di surga. Salah satu cara kita menyakiti hati Tuhan ketika kita meragukan kedahsyatannya. Ketika kita menganggap dia tidak berdaya. Ketika kita ngomong, maaf ya Tuhan, maaf ya Papa, aku ini takut, aku ini khawatir. Jangan-jangan Papa nggak bisa melihara aku, nggak bisa menjaga aku. Contoh, ada orang mau pergi
takut kecelakaan, takut. Nah, udahlah. Kalau sudah hidup seperti itu, betapa menderitanya hidup itu. Maka itu saya cerita lagi. Saya nggak pernah takut, nggak pernah khawatir menghadapi apa saja. Sebab saya tahu ada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus menjamin sudah selesai. Nah, akibat yang lain dari keadaan ini, ya sikap hati yang nggak bisa khawatir karena 100% mempercayai Bapa di surga. Saudara, ada hal yang lain yang muncul. Dan itu membuat saya selalu gembira, sukacita. Apa itu? Nggak pernah takut rugi. Nggak pernah. Salah satu yang membuat beberapa orang itu heran. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu. Saya ini kalau sudah belanja, ya oke. Kalau saya sudah belanja, salah satu yang buat banyak orang heran. Kalau ditanya lagi tadi harganya berapa, nah itu saya lupa. Betul-betul saya tuh nggak pernah mau ingat-ingat berapa harga barang yang sudah beli. Maaf ya, ada orang tersinggung waktu saya ngomong ini. Loh, nggak penting ingat-ingat, sudah dibeli. Apalagi kalau makan. Loh, tadi itu harga berapa? Lah, sudah masuk perut kamu tanya harga berapa? Ya nggak tahu. Maaf loh. Ternyata orang-orang yang penuh kekhawatiran, maaf, kalau nggak saya katakan orang pelit, nggak sopan. Apanya nggak sopan? Orang pelit itu harus ingat harga barang yang dibelinya. Ada alasan klasik untuk membandingkan. Loh, kalau toh mau dibandingkan, sudah dibeli, ya sudah. Ada yang bilang, lah kalau nggak cocok bagaimana? Ya saya kasih orang. Pasti ada yang perlu. Maaf. Saudara, ayo kita ingat ada Bapa yang baik. Ya, jadi kalau sudah belanja, sudah beli, ya udah nggak penting. Loh, ada orang yang ingin tahu harga makanannya yang sudah dimakan. Ada, nggak salah ingin tahu. Tapi kalau saya nggak mau ingat-ingat. Buat saya kalau itu enak, maaf ya. Saya cocok, harga mahal pun, ya sudah. Karena memang itu harganya kok. Mau apa lagi? Oke. Jadi saudara tahu, hidup yang mempercayai bahwa sudah selesai. Nggak perlu khawatir lagi. Nah, kembali ke teman saya yang jahitkan tadi. Sambil menunggu hari yang ditentukan sudah selesai, boleh nggak dia membayangkan, wih, aku akan pakai jas yang mahal kainnya, dijahit di tempat menjahit yang the best, yang terbaik. Barangnya belum jadi. Itu dia. Oh, ada yang tambahannya saya mau baca. Untuk menutup sebuah masalah yang sudah berlalu, dengan tegas saya katakan pada diri saya sendiri, sudah selesai. Betul. Karena kalau saudara dan saya sudah menghadapi masalah dan kita yakin itu sudah selesai, maka kita harus bicara pada diri kita, sudah selesai. Kalau enggak akan diungkit lagi untuk apa? Artinya sudah berlalu, sudah terjadi. Lebih baik kita introspeksi diri sendiri. Setuju? Jangan tenggelam dalam penyesalan. Berusaha bangkit. Amin. Move on. Maju terus. Masih ada tangan Tuhan yang terbuka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah, inilah dia. Sudah selesai. Woi, ada teolog ya yang ngerti bahasa aslinya. Oke, saya bacakan. Tetelestai itu bahasa Yunani.
kata sudah selesai. Adalah bahasa Yunani most famously, ya memang diucapkan sebagai kalimat terakhir dari Tuhan Yesus. Nah, penulisan ini bisa juga diartikan lunas. Jadi enggak kredit, lunas. Nah, artinya hutangmu sudah enggak ada. Wih, terima kasih. Itu sudah selesai. Kata sudah selesai ini mempunyai penekanan ya yang sangat dalam, artinya sempurna. Wih. Dan kemenangan ditandai dengan fakta bahwa misi sudah selesai. Ya, penebusan lunas. Nah, maka itu dalam terjemahan arti kata lain sudah selesai itu menunjukkan semua tugas pekerjaan seberat apa, hutang semahal apa, itu sudah selesai. Terima kasih, Darwin. Untuk itu saya akan foto dulu ini tulisan ini ya. File bisa ditayangkan nanti di grup supaya orang belajar. Ya, sudah selesai. Terus saya baca lagi. Pekerjaan pun sudah lengkap. Udah nggak perlu ditambah-tambah lagi. Ya. Jadi sudah selesai itu artinya luas sekali. Kalau di pengadilan sudah selesai itu hukuman putus. Tidak ada kelanjutan. Nggak perlu PK lagi. Peninjauan kembali nggak perlu. Nggak perlu. Sudah selesai. Bebas. Total. Wih. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Ternyata kata sudah selesai. Yang Tuhan Yesus katakan itu adalah kebenaran yang membuat neraka dan setan-setan tidak berkutik. Karena sudah selesai. Artinya setan sudah kalah total sejak hari itu. Luar biasa. Dari Blitar ada komen. Kata sudah selesai dikatakan Yesus benar. Sudah tidak ada yang sisa. Tapi manusia ngomong sudah selesai. Masih ada sisa-sisanya yang belum benar. Dahsyat Tuhan kita mengerjakan semuanya. Iya. Betul ya? Komen tadi dengan komen dari Blitar sama. Kalau sudah selesai, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sudah selesai. Ya sudah. Terima kasih Tuhan. Ternyata kata sudah selesai ini. Wow. Merdeka kita. Anak-anak, warga binaan jangan stres ya. Sabar. Toh sudah tahu. Tinggal ngitung hari saja. Walaupun harinya panjang. Enggak apa-apa. Lihat kemarin pembebasan sandera Israel di tangan Hamas. Dihitung loh 700 sekian puluh hari. Wih. Sejak 3 Oktober tahun 7 Oktober 2023. Luar biasa. Oke, Gali. Coba kenapa milih tema ini? Mana Gali? Siapa yang milih? Filipus atau Gali? Ya, saya yang pilih Ya, kenapa? Ya, jadi kenapa tema ini saya pilih ya? Kita segala sesuatunya itu harus penuh dengan rasa ucapan syukur, Amin. gitu ya. Bahkan di dalam keadaan yang tidak enak, dalam situasi yang tidak enak, bagaimana kita mengendalikan sikap kita itu dengan penuh rasa ucapan syukur, dengan kesadaran kita bahwa segala sesuatunya yang Tuhan berikan, berkat-berkatnya Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, bagaimana ya kita ini selalu mengucap syukur. Bahkan ya Amin. seperti saudara-saudara yang saudara-saudara yang saudara alami di dalam ya, dapat jadong yang seperti ini, bagaimana sikap kita selalu mengucap syukur. Oh, bersyukur Tuhan, hingga hari ini aku masih bisa makan.
Kan Amin. misalkan ada ya sesuatu di dalam penjara ketika kehidupan kita merasakan tidak enak, bagaimana kita selalu mengucap syukur dalam Tuhan. Apalagi ditambah ya ketika kita mendengar eh, ada teman kita yang sebentar lagi akan bebas, kita lalu bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan aku yang mau bebas? Nah, kita itu bagaimana bisa menyikapkan diri kita ini untuk bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan di titik terendah pun bagaimana kita selalu mengucap syukur. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu senantiasa dalam kehidupan kita, bahkan Dia tidak henti-hentinya selalu memberkati kita dalam segala hal. Banyak cara Tuhan untuk memberkati kita, ada banyak cara Tuhan untuk memberikan kita kesempatan, ada banyak cara juga Tuhan untuk dapat melihat kita itu bahagia. Ya, jadi buat teman-teman yang ada di dalam lapas, ya, kita selalu mengucap syukur meskipun dalam situasi yang tidak enak. Sebab rasa syukur ini akan membawa kita pada kedamaian. Rasa syukur ini akan Amin. membawa kita Betul. pada dampak yang lebih positif lagi, bahkan lebih bermakna dan bernilai. Ya mungkin itu, Papi, tema yang saya pilih Ya. hari ini. Oke, saya akan berikan ilustrasi, tambahkan ilustrasi. Saya lupa. Ini sudah lama sekali saya dapat. Saya nggak tahu siapa yang buat. Suatu hari ada petani semangka, ya, lagi menunggu hari itu akan panen. Tapi teman-teman yang bantu belum datang. Lalu dia berteduh di bawah pohon kenari. Ya, tahu ya, buah kenari itu kan kecil, semangka itu besar. Sambil kipas-kipas kepanasan karena mau panen, dia itu bukan gerutu, bukan ngomel, cuma ngomong. Dia bilang, Tuhan itu tidak adil. Bayangkan, pohon semangka itu kecil. Saudara tahu ya, pohon semangka itu bukan gede loh. Ya paling ya seibu jari lah ya. Tapi buahnya besar. Nah terus dia noleh ke atas. Lihat ini. Pohon kenari, pohonnya segini besar. Buahnya kecil-kecil. Coba Tuhan balik. Buah kenari sebesar semangka. Lalu buah semangka sebesar kenari. Nah ini ngomelnya. Belum selesai ngomong. Tahu-tahu dia kejatuhan satu buah biji kenari. Cetok, kena kepalanya. Terus dia bilang, Tuhan, betul Tuhan, terima kasih. Biar kenari kecil, semangka besar. Bayangkan kalau dia kejatuhan pohon buah kenari sebesar semangka, mati dia. Maka itu ucapkan syukur untuk segala hal. Karena yang Tuhan buat tidak pernah salah. Amin saudara. Maka itu bersyukurlah untuk apa saja yang tidak enak pun. Tuhan tetap membuat itu baik buat kita semuanya. Ada yang berani nggak ngucap syukur? Rugi besar. Terima kasih Bapak, bahwa mengucap syukur itu punya kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Selalu mengucap syukur jadi berkat buat saudara kita yang lain. Haleluya. Amin.